Perkenalkan, nama saya Alfi Arifti. Perkenalkan, nama saya Yuma Alda Puturungu. Perkenalkan, saya Yesa Putri Ayuandira. Saya Dinda Maya Aprilia. Saya Novel Kastiati Rizal Wasalsa. Berikut tampilan dari simulasi. Ya, jadi ini misalnya jangka waktu menabung dalam kurun bulanan, berapa bulan, misal 8 bulan, dengan nominal misal 45.000 per 1 bulan. Maka akan didapatkan uang sebesar 360.000 selama 8 bulan menabung dengan nominal 45.000 per bulan. Seperti itu. Kemudian saya coba lagi untuk mingguan, misal dalam kurun waktu 7 minggu dengan nominal waktu 12.500, maka akan mendapatkan uang sebesar 87.500 ribu rupiah. Kemudian saya kerjakan juga pada program ini, yaitu tampilan UI yang tadi dapat dilihat melalui login, kemudian tampilan menu itu juga saya mengerjakan, dan serta tampilan tambah transaksi, tampilan cek saldo, serta tampilan simulasi. Baik, saya akan lanjut ke programnya. Berikut yang saya kerjakan. Baik, di sini untuk kodenya yang saya kerjakan di simulasi saya menggunakan state. Di sini ada function untuk button hitung, nanti akan dicek apakah data yang dimasukkan oleh pengguna itu sudah sesuai. Tadi jika dalam kurun waktu 11 itu tidak bisa, karena yang bisa diinputkan sekitar 1-10. Kemudian untuk ID ini itu untuk tampilannya nanti, jadi tidak berupa dolar tapi berupa rupiah. Kemudian di sini untuk hitungnya jumlah dikali nominal, seperti itu. Kemudian jika tidak valid maka akan memunculkan alert input tidak valid. Kemudian di sini untuk transisi state-nya, jika belum diisi semua akan false, dan jika udah diisi jumlah kayak kurun waktu tabungannya itu kan tadi ada bulan, tahun, dan juga minggu. Nah, jika diisi maka akan true, seperti itu. Karena di sini saya menerapkan prinsip disable. Jika memang belum diisi maka inputan selanjutnya akan ke disable, seperti itu. Dan untuk ini radio button untuk tahunan, bulanan, serta mingguan. Serta ini nanti function txt jumlah ini akan menampilkan output dari nominalnya tadi. Input dari jumlah, kemudian ini untuk yang nominal, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberi pemahaman mengenai program yang dikerjakan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan. Di sini saya mengerjakan bagian transaksi pengeluaran menggunakan metode runtime configuration. Seperti ini, di sini yang disimpan mulai dari ID, deskripsi, jumlah pengeluaran, tanggal, dan kategori yang nanti akan tersimpan pada file JSON di sini. Ya, di sini kita langsung melakukan tambah pengeluaran. Nah, nanti akan berhasil disimpan, kemudian kita bisa menampilkan, kemudian kita juga bisa melakukan hapus pengeluaran, karena ini hanya satu, ya, dan ketika kita tampilkan pengeluaran lagi, belum ada pengeluaran yang dicatat. Oke. Lalu selanjutnya untuk GUI-nya, saya juga mengerjakan bagian transaksi pengeluaran. Di sini juga menggunakan metode runtime configuration untuk menyimpan ID usernya, karena ketika usernya sudah berhasil register, akan disimpan saldo akhir. Mungkin kita langsung coba saja. Mungkin oke, kita login dulu. Nah, pada fitur pengeluaran ini, ketika sisa saldo ini sudah tersimpan dan kita mengeluarkan transaksi, ketika transaksinya berhasil akan muncul pop-up saldo berhasil dan sebesar yang dikeluarkan. Kemudian juga akan ada alertnya transaksi berhasil. Namun apabila fieldnya kosong, nanti akan muncul jumlah harus angka positif. Ya, sekian dari apa yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alif. Hari ini saya akan menjelaskan soal fitur saya dalam aplikasi Budget Aid. Jadi fitur saya hari ini adalah history, dan ketika dijalankan maka akan diminta untuk masukkan bulan di history tabungan. Jadi contohnya Januari, lalu akan keluar hasilnya. Dan teknik yang saya gunakan yaitu adalah menggunakan runtime configuration. Alasan saya karena sangat cocok, di mana datanya dapat disimpan pada app setting seperti ini, lalu akan ditampilkan ketika dipanggil. Itu dari saya, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Nopal. Di sini saya mengerjakan fitur bagian virtual saldo, dan ini ada beberapa codingan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan teknik reuse library. Pada using pengguna library ini fungsinya untuk mengambil data dari file JSON-nya ini. Terus alasan saya memisah ini biar nanti programnya itu, proses dari programnya sama proses pengambilan datanya itu dilakukan secara terpisah. Terus sekalian ini jadi runtime config juga. Jadi di runtime config ini saya ngambil data ini, get set ini dari file JSON-nya. Untuk file JSON-nya bisa dicek di folder ini, di folder di dalam project-nya juga. Jadi ini data file JSON-nya, jadi nanti bisa digunakan untuk nge-store data juga, nge-store data dari aplikasinya, lalu ngambil data juga. Sekian dari saya, mungkin lanjut ke anggota yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Maya Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang saya buat di aplikasi Budget Aid. Saya membuat fitur yaitu pengambilan pemasukan yang menggunakan teknik runtime configuration, yang mana metode itu digunakan untuk mengirim data ke file JSON. Berikut adalah aplikasi yang fitur yang saya buat. Saya membuat fitur yaitu ditambahkan transaksi. Saya membuat fitur pemasukan. Di sini kita bisa memasukkan jumlah uang yang ingin kita masukkan. Sebenarnya saya ingin memasukkan sejumlah uang 200. Maka akan tampil notifikasi saldo berhasil ditambahkan sebesar 200.000. Jika sudah ditambahkan maka bisa dicek saja. Terima kasih. Terima kasih.